Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang filsafat kontemporer. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Siti Nuraziza, selaku moderator dan juga pemateri pertama. Dan ada rekan saya, Azza Nanda Maulita, Faradia Rahmatun, dan Najwa Naira Dairusmina. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai untuk membacakan materi yang pertama. Filsafat kontemporer. Kontemporer sendiri mempunyai korelasi sangat erat dengan modern, dua kata yang tidak mempunyai penggalan masa secara pasti. Kontemporer adalah semasa, pada masa yang sama dan kekinian. Sementara modern adalah kini yang sudah lewat, tapi bersifat relevansif hingga sekarang. Filsafat kontemporer ini sering dikaitkan dengan postmodernisme, dikarenakan postmodernisme yang berarti setelah modern, merupakan akibat logis dari zaman kontemporer. Postmodernisme menyaratkan kebebasan dan tidak selalu harus simetris. Contohnya, seni bangunan postmodern tidak terlalu mementingkan aspek keseimbangan dalam bentuk bangunan, melainkan sesuka hati yang membangun atau yang sesuai request. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19, ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan, filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental, beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Baik, untuk selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Aziza Nanda Maulita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat kontemporer dan pemikirannya. Yang pertama, filsafat analik. Istilah filsafat analik mencerminkan tugas filsafat sebagai analisis bahasa dan konsep-konsep dengan mencari preposisi tersederhana dan terdasar. Filsafat ini berusaha menentukan sejelas mungkin kriteria kebenaran dan penuh makna. Filsafat ini tak senang menerima kodrat pengertian yang tidak lengkap. Filsafat berpengaruh kuat di Inggris dan Amerika Serikat. Pada tingkatan yang sama, pada hakikatnya mengenai bahasa masalah-masalah filosofis, baik dalam metafisika, etika, maupun epistemologi. Tergantung pada definisi-definisi tentang istilah. Tergantung pada apa yang Anda maksudkan dengan kalimat ini. Terdapat 10 fungsi pokok bahasa, yaitu yang pertama, kognitif menunjukkan menyampaikan informasi, komunikasi atau gagasan, konstruksi sistem-sistem simbolik. Yang kedua, emotif menyatakan dan membangkitkan emosi, perasaan, suasana hati, sensasi, dan sikap. Yang ketiga, imperatif memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, evaluatif menganalisis nilai. Yang kelima bertanya, yang keenam performatif, yang ketujuh magis, yang kedelapan seremonial, yang kesembilan ekspresif, ke-10 seruan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Faradia Rahmatun. Harus diakui bahwa filsafat analik berlaku umum di dunia Anglo-Saxon sejak Gottlob Frege tahun 1848 sampai 1925. Dan Husserl, pusat perhatian filsafat berubah cepat dari suatu studi tentang epistemologi dan masalah bagaimana pengetahuan diberikan dasar-dasar yang pasti pada studi masalah yang lebih dasar tentang bagaimana pengetahuan dicapai dan diberikan arti pada tempat pertama. 2. Eksistensialisme. Eksistensi berasal dari kata ex yang berarti keluar dan sinter berarti berdiri atau menempatkan. Jadi secara luas eksistensi dapat diartikan sebagai berdiri dengan
keluar dari diri sendiri. Secara umum, eksistensialis merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani hingga modern seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Tokoh-tokoh eksistensialisme: 1. Soren Kierkegaard, 2. Friedrich Nietzsche, 3. Karl Jaspers, 4. Martin Heidegger, 5. Jean-Paul Sartre. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa Naira. Baiklah, saya di sini akan membacakan tentang fenomenologi. Edward Hart pada tahun 1859 sampai 1938 menjadi pelopor filsafat fenomenologi. Ia adalah seorang filosof dan matematikus mengenai intensionalisme atau melahirkan filsafat fenomenologi berdasarkan pemikiran Brentano. Ia selalu berupaya ingin mendekati realitas tidak melalui argumen-argumen, konsep-konsep atau teori umum. Secara harfiah, fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti, hal yang menampakkan dirinya dilukis dan tanpa mengenalkan bidang evidensi yang langsung. Fenomenalisme adalah suatu metode pemikiran atau a way of looking at things. Next. Terdapat hal-hal yang membuat pengamatan tidak murni. 3 hal yang perlu disisihkan dari usaha menginginkan kebenaran yang murni, yaitu: yang pertama, membebaskan diri dari anasir atau unsur subjektif. Yang kedua, membebaskan diri dari kungkungan teori dan hipotesis, serta membebaskan diri dari doktrin-doktrin tradisional. Tokoh-tokoh fenomenologi adalah Max Killer pada tahun 1874 sampai 1928. Maurice Merleau-Ponty pada tahun 1908 sampai 1961. Yang pertama, praktisme. Praktisme berasal dari kata pragma yang artinya guna. Pragma berasal dari bahasa Yunani. Maka praktisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Artinya, segala sesuatu dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua, postmodernisme ialah digunakan oleh G.F. Lyotard. Istilah ini menekankan posisi teoritis belakangan ini dalam filsafat dewasa ini. Filsafat postmodernisme menolak pandangan tentang epistemologi objektif dan mengenai pengetahuan manusia yang secara sejarawi dikondisikan. Kepustakaan tentang postmodernisme
tidak terbatas dan rumit. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian materi dan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.